Tahukah kamu, salah satu peristiwa penting bagi umat Islam ialah Isra Mi'raj. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, seperti bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada umat Muslim di seluruh dunia. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar lebih lanjut mengenai materi ini. Isra Mi'raj merupakan dua peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam bersama dengan malaikat Jibril. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Rasulullah selalu mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy ketika berdakwah. Tidak hanya di kota Mekah, kaum kafir Quraisy juga menghasut pemimpin dan penduduk kota Thaif ketika Rasulullah berdakwah di kota tersebut, sehingga terjadi penolakan atas dakwah Rasulullah dan membuat penduduk kota Thaif mengusir beliau dengan melempari batu. Ujian yang dirasakan Nabi Muhammad SAW semakin berat ketika meninggalnya 2 orang yang beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib dan 3 hari kemudian disusul oleh istri beliau Siti Khadijah. Hal ini membuat umat muslim semakin sedih, ditambah lagi dengan kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan kejadian ini, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril menjemput Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Ketika itu, Allah menurunkan Burak untuk membawa Rasulullah saat Isra Mi'raj. Burak adalah hewan berkecepatan tinggi yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit untuk membawa Rasulullah saat Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Pertama adalah kota Madinah yang merupakan tempat Rasulullah hijrah nantinya. Kedua adalah Bukit Tursina yang merupakan tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga adalah Baitul Lam yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi
yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai malaikat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Kemudian Rasulullah langsung menuju ke Sidratul Al-Muntaha tanpa ditemani lagi oleh malaikat Jibril dan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana sholat merupakan sebuah sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdialog dengan Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril kembali turun ke kota Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan dalam menunaikan sholat. Setelah berdialog panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah rangkaian perjalanan Isra Mi'raj selesai, Rasulullah kembali ke Mekah bersama Buraq dan tiba di sana sebelum pagi hari. Rasulullah segera menyebarkan dakwah mengenai perintah sholat kepada penduduk di kota Mekah, walaupun harus melewati cobaan dan ujian. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan penghormatan dan menghibur Nabi Muhammad SAW setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, dan penyerangan dari penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah memasuki waktunya, karena Nabi Muhammad SAW telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan sebagai tanda bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.